Bayangin ada seorang anak ini ngelakuin banyak banget kejahatan, bahkan dia itu sampai harus kabur dari polisi selama bertahun-tahun karena dia nekat nyuri pesawat buat kabur ke negara lain. Nama anak ini Carlton, dan usianya baru 12 tahun. Kehidupannya tuh kasihan banget. Dia itu tinggal di sebuah trailer kecil di dalam hutan, di sebuah pulau di lepas pantai Washington, Amerika, dan ibunya itu seorang pecandu. Jadi Carlton tuh ngurus dirinya sendiri setiap hari. Dia tuh ngabisin waktunya tuh di hutan sendirian, dan dia itu suka banget baca-baca buku tentang pesawat. Karena satu-satunya impian si Carlton ini adalah untuk jadi pilot. Tapi lama-kelamaan, Carlton ini mulai nakal. Dia mulai nyelinap masuk ke rumah-rumah tetangga, dan dia itu nyuri barang-barang. Kebanyakan sih makanan ya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia tuh mulai ngambil yang lain juga, kayak laptop dan kartu kredit. Yang menarik, dia itu sering mencuri tanpa pakai sepatu. Anak ini tuh sering melakukan aksinya dengan telanjang kaki. Akhirnya karena dia sering mencuri dan ketahuan, dia dilaporin sama tetangga-tetangganya. Dan akhirnya tetangga-tetangganya itu lapor ke polisi. Suatu hari, Carlton nggak datang ke sidang pengadilan wajib. Jadi dia tuh udah dilaporin ke tetangga-tetangganya sama polisi ya. Dan akhirnya tuh polisi itu ngirimin surat ke dia buat dia tuh datang ke sidang pengadilan. Ya buat mempertanggungjawabkan kejahatan dia ya. Tapi karena dia nggak datang, jadi semua polisi langsung nyariin dia. Carlton tahu nih dia lagi dicari-cari yang polisi. Jadi dia sembunyi di hutan sekitar 6 bulan. Terus si Carlton itu nyari vacation house atau rumah-rumah liburan yang kosong. Lalu tuh dia nyelinap masuk dan tidur di sana. Atau dia tuh nyuri makanan dan perlengkapan camping lalu tidur di dalam hutan. Pokoknya dia gimana caranya supaya dia tinggal dalam hutan deh. Tapi akhirnya polisi tuh berhasil nangkep dia. Dan dia divonis 3 tahun di penjara remaja. Tentu aja Carlton tuh nggak suka banget dikurung. Karena dia mikir gimana caranya dia mau jadi pilot kalau dia dikurung kayak gitu. Jadi setahun kemudian, dia kabur lewat jendela di penjara yang nggak terkunci. Sekarang, si Carlton ini jadi buronan lagi. Dia balik ke daerah tempat dia tinggal dulu dan mulai tidur di hutan, serta dia tuh nyelinap lagi ke vacation house atau rumah-rumah liburan yang ada di sekitar. Dan dia tuh terus nyuri, terus pindah tempat. Dia tuh nyuri makanan, perlengkapan, dan sekarang tuh bahkan dia nyuri mobil. Hal ini tuh berlangsung selama berbulan-bulan, sampai akhirnya polisi itu berhasil mengepung si Carlton ini. Jadi suatu hari, si Carlton ini lagi nyetir Mercedes curian dia. Polisi lihat dia dan langsung sadar, kok kayak ada yang aneh. Terus mereka coba berhentiin dia di parkiran, tapi si Carlton ini langsung loncat dari mobil yang masih jalan, lalu dia kabur ke hutan. Polisi langsung geledah mobil itu. Mereka nemuin ransel dan kamera digital curian, dan di dalam kamera itu tuh mereka nemuin sebuah foto selfie yang diambil sama si Carlton. Habis itu, Carlton nyuri perahu, dia pakai perahu itu buat nyebrang dari satu pulau ke pulau lain. Di pulau baru ini, dia kembali nyelinap masuk ke rumah dan toko, nyuri lebih banyak barang lagi. Sampai di titik ini, anak ini tuh udah bikin masalah selama bertahun-tahun. Usianya tuh sekarang sekitar 16 tahun. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya ya, kok bisa sih seorang anak remaja itu bikin kekacauan sebesar ini? Dia tuh nggak pengen punya temen atau nggak pengen punya pacar apa? Tapi gue cuma mau bilang, si Carlton itu nggak pernah punya kesempatan buat hidup normal. Sejak kecil, latar belakang keluarganya tuh udah bikin dia kacau banget. Gue nggak berusaha bikin kalian simpati sama dia, cuman gue cuma mau bilang lingkungan tempat dia dibesarkan tuh ya benar-benar berantakan banget. Waktu dia masih balita, ayahnya itu adalah seorang pecandu drugs ya. Jadi dia dibesarkan sama ibunya yang juga konon katanya seorang pemabuk. Dan mereka tuh menelantarkan si Carlton ini. Even para tetangganya itu pernah bilang mereka tuh udah nelpon dinas perlindungan anak berkali-kali. Karena mereka yakin anak si Carlton ini ya udah ditelantarkan, bahkan sempat mereka duga dianiaya. Dan dinas perlindungan anak juga bahkan udah datang ke rumahnya si Carlton ini sebanyak 12 kali. Salah satu di antaranya mereka bahkan sempat ngambil Carlton dari rumahnya untuk beberapa waktu. Jadi makanya dia tuh kayak gak tahan dan akhirnya tuh hidup di hutan. Dan karena dia hidup di hutan, dia nggak punya akses ke barang-barang, dia tuh telanjang kaki selama bertahun-tahun atau nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Ya mau gimana lagi, kehidupannya udah begitu ya. Sekarang Carlton tuh masih berkeliaran, masih jadi buronan polisi. Sekarang juga ceritanya tuh udah mulai viral di sosial media. Seorang pencuri remaja yang nggak bisa ditangkap polisi ini mulai punya reputasi. Tapi si Carlton ini dia nggak peduli. Dia sibuk sama satu-satunya mimpi yang dia punya, yaitu ya jadi pilot. Jadi selama masa pelariannya, anak ini tuh mutusin buat
coba wujudin mimpinya. Dia menyelinap masuk ke sebuah hanggar pesawat kecil, nyuri pesawat baling-baling tunggal, dan berhasil nyalain mesinnya. Dia bahkan berhasil nerbangin pesawat itu. Anak ini tuh nggak pernah dapat pelatihan terbang secara formal. Dia tuh cuma belajar dari buku manual penerbangan dan video-video tutorial dari komputer yang dia curi. Tapi entah gimana, dia berhasil terbang selama 3,5 jam sebelum akhirnya dia jatuh di sebuah cagar alam di Washington. Nah, setahun kemudian, dia nyuri pesawat lagi. Kali ini dia cuma terbang sejauh 10 mile atau sekitar 16 kilometer sebelum akhirnya berhasil mendarat dengan benar. Nggak ada kecelakaan kali ini. Dan 2 minggu kemudian, dia nyelinap lagi ke hanggar di Idaho, Amerika Serikat. Dan nyuri pesawat ketiga. Pesawat ketiga ini dia terbangkan sejauh 250 mile atau sekitar 250 km kembali ke Washington. Tapi yang ini dia jatuh, dan jatuhnya di ladang. Sementara itu, legenda Carlton dan kejahatan-kejahatannya itu makin besar. Dia sekarang udah berumur 17 tahun dan udah jadi buronan polisi selama bertahun-tahun. Dia nyuri makanan, mobil, perahu, bahkan pesawat. Dan polisi nggak bisa nangkep dia. Dia bahkan mulai punya fans online. Ya karena si Carlton ini tuh sering nggak pakai sepatu, mereka manggil si Carlton ini tuh Barefoot Bandit. Ada yang sampai bikinin fanpage Facebook buat dia, dan fanpage-nya itu dapat lebih dari 100.000 followers. Ada juga perusahaan yang bikin kaos dengan wajah Carlton, bahkan ada orang yang sampai bikin lagu tentang dia dan diunggah di YouTube. Anak ini tuh bener-bener jadi sensasi banget. Tapi semua tension ini tuh bikin polisi tuh jadi ya nggak tahan, mereka jadi makin gerah. Bahkan FBI sekarang tuh ikut terlibat dalam memburu si Carlton ini. Tapi Carlton cuek aja. Dia tetap nyuri ke rumah-rumah dan dia tetap nyuri mobil ya. Setahun berlalu, si Carlton ini mutusin, oke, kayaknya gue makin deket sama polisi nih. Waktunya kayaknya gue nyuri pesawat lagi dan cabut dari negara ini supaya dia nggak tangkap sama polisi itu ya. Tapi pertama, dia harus cari pesawat yang pas. Jadi dia nggak mau asal nyuri pesawat, dia mau nyuri pesawat yang dia pengen. Pertama dia nyuri perahu, lalu dia bawa perahu itu ke Oregon. Dari sana dia pergi ke bandara kecil dan nggak nemu pesawat yang dia mau. Jadi dia curi mobil lain, lalu pergi ke 2 bandara lain, tetap nggak nemu. Dia coba lagi ke bandara di South Dakota juga, nggak ketemu juga. Terus dia terus-terusan nyuri mobil, pindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain di Amerika Serikat, menyelinap ke bandara-bandara, semua buat nyari pesawat yang pas buat dia. Setelah nyetir lebih dari 2.000 mile atau sekitar 3.218 km, melewati 9 negara bagian, dan nyuri hampir selausin mobil, Carlton akhirnya sampai di sebuah bandara kecil di Indiana, dan di sana dia akhirnya nemuin pesawat yang selama ini dia cari. Sebuah pesawat dengan model Cessna 400. Setelah mendapatkan pesawat Cessna 400 itu, dia langsung nyalain mesinnya dan terbang. Dia terbang selama hampir 11 jam menempuh lebih dari 1.200 mile atau sekitar 1.931 km dari Indiana ke Great Abaco Island di Bahama. Pas sampai, dia mendarat darurat di perairan dangkal di dekat pantai. Pendaratan darurat itu bikin sinyal lokasi darurat di pesawat tuh aktif. Dan disitulah cara FBI tahu kalau si Carlton tuh ada di Bahama. Tapi Carlton nggak tahu soal itu. Dalam hitungan jam, si anak ini tuh udah nyelinap lagi ke rumah dan toko-toko lokal yang ada di sana. Dia nyuri uang, makanan, dan banyak banget lagi. Dia nyuri perahu lagi dan kabur ke Pulau Harbor, di mana dia berharap bisa berbaur sama para turis yang banyak di sana. Tapi sayangnya si Carlton itu udah nggak bisa berbaur, dia tuh udah terlalu terkenal. Jadi dalam beberapa hari, penduduk setempat itu mulai ngenalin dia sebagai Barefoot Bandit. Dan mereka langsung ngasih tau polisi setempat. Tak lama kemudian, Carlton pun lagi-lagi mencuri perahu. Dia ngebut kabur dari kejaran polisi Bahama. Kejaran itu kayaknya kayak adegan di film-film deh pokoknya. Nah pas lagi ngebut kabur, tiba-tiba perahunya tuh nyangkut di gundukan pasir. Dia nggak bisa gerak. Dan pas lagi berusaha buat lepas, polisi tuh langsung datang. Mereka tuh nembakin perahunya sampai mesinnya mati. Disitulah Carlton si Barefoot Bandit akhirnya nyerah. Dan dia akhirnya ditangkap polisi. Carlton didakwa atas banyak kejahatan dan akhirnya dia tuh divonis 6,5 tahun penjara. Tapi rupanya cerita Carlton itu sangat menarik banget. Sampai dia tuh bisa jual hak film dari kisah hidupnya ke 20th Century Fox seharga 1,3 juta dolar. Tapi sayangnya, sebagai bagian dari hukuman atas semua kejahatan dia,
Pengadilan mutusin kalau dia tuh nggak boleh dapat sepeser pun keuntungan dari ceritanya. Nah, semuanya itu harus dipakai buat ganti rugi ke korban-korban atau orang-orang yang udah dia curi selama ini. Sekarang, si Carlton tuh udah bebas dari penjara. Dia udah jalani hukumannya dan sekarang katanya sih dia jalan hidupnya kayak kerja kayak orang biasa ya.